Pada saat Pak Mardi makan mie tuk-tuk ini, di tengah makannya itu, Pak Mardi ini merasa ada yang aneh. Klatuk-klatuk, itu terdengar banget. Klatuk-klatuk. Nah, Pak Mitro noleh. Loh, kenapa, Di? Nggak tahu ini apa ya. Ternyata dalam mulut Pak Mardi ini, itu diambil ada sebuah paku. Begitu masuk kamar Pak Mardi, beliau itu kaget. Loh. Jadi beliau itu benar-benar kaget loh. Kenapa? Ini loh. Wih, rame banget ya, sih. Tak tutup lagi. Segera diuruk. Akhirnya tanah ini pun diuruk. Ular tersebut ini belum berhasil dikeluarkan dari liang lahat tersebut dan langsung diuruk saat itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Pak Mitro yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Pak Sumitro. Pak Sumitro ini asalnya dari Surabaya dan beliau bilang bahwa ketika beliau mengirim email itu beliau dibantu oleh salah satu anak beliau. Nah, di sini nanti Pak Sumitro ingin menceritakan tentang salah satu tetangga yang rumah beliau itu persis di depan rumah Pak Sumitro, namanya Pak Mardi. Nah, selama Pak Mardi tinggal di sana, itu Pak Mardi dan keluarganya ini seringkali mengalami peristiwa-peristiwa mistis. Dan ini semua ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mardi dan keluarganya. Jadi ceritanya seperti ini. Pak Sumitro itu memang asli orang Surabaya. Terus sekitar tahun 1989, Pak Sumitro membeli sebuah rumah, ada sebuah perumahan lawas, perumahan yang lama sekali berdiri di Surabaya, di daerah Surabaya Barat. Beliau tinggal di sana mulai tahun 89 ketika anak Pak Sumitro yang pertama usianya 3 tahun. Nggak lama berselang, di tahun 1991 atau 1992 di sekitaran tahun-tahun itu, ada tetangga Pak Sumitro yang namanya Pak Sumardi. Nah, rumah Pak Sumardi ini, rumahnya itu persis di depan rumah Pak Sumitro dan rumah Pak Sumardi itu posisinya hook, posisinya ada di sudut. Pak Sumardi ketika tinggal di perumahan tersebut, itu beliau sudah mempunyai 3 orang anak dan anak-anaknya ini sudah besar-besar semua. Anak Pak Sumardi yang pertama waktu itu sudah SMA, yang kedua sudah sekolah di bangku SMP dan yang ketiga ini masih sekolah SD. Yang pertama anaknya laki-laki namanya Niko, yang kedua namanya Nita dan yang terakhir namanya Aris. Disitulah Pak Sumitro pertama kali kenal dengan Pak Sumardi. Menurut Pak Sumitro, Pak Sumardi ini orangnya sering menyapa orang. Artinya beliau gampang bergaul. Tapi tidak dengan Bu Mardi. Bu Mardi itu selalu berada di dalam rumah. Beliau punya pekerjaan sendiri. Yang lambat laun Pak Sumitro tahu bahwa Bu Mardi ini punya usaha seperti mengirim baju-baju atau mengirim barang dagangan yang dijual ke luar pulau. Ya, gitulah kira-kira. Sedangkan Pak Mardi sendiri, beliau itu kerjanya di daerah Pelabuhan Perak. Nah, katanya
Pak Sumardi ini adalah orang penting lah di sana. Terus berjalannya waktu, tiba-tiba kira-kira 3 tahun setelah itu, rumah Pak Sumardi ini didatangin oleh beberapa orang. Orang-orangnya itu tegap, mohon maaf, kulitnya itu hitam-hitam, ada sekitar 5 sampai 7 orang yang datang menemui rumah Pak Mardi. Di situ mereka ini nggak datang seperti biasa, artinya bukan tamu yang datang dengan sopan, enggak. Mereka itu kayak benar-benar marah. Jadi pagar rumah Pak Mardi ini dipukul-pukul dengan senjata tajam. Sampai pada akhirnya beberapa warga ini keluar, termasuk juga Pak RT dan juga beberapa security ini datang ke tempatnya Pak Mardi. Mereka tanya, ini ada apa? Ada masalah apa? Ya tentu mereka ini takut juga dengan orang-orang ini. Terus salah satu dari mereka ini menyampaikan bahwa Pak Mardi ini sudah melakukan perselingkuhan dengan asisten pribadinya. Yang asisten pribadinya ini adalah istri sah dari seseorang. Dan kebetulan waktu itu orangnya ini ikut, suaminya ini ikut. Nah di situ orang-orang ini juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sudah dijelaskan seperti itu dan mereka juga nggak terlalu banyak tahu tentang kehidupan Pak Mardi. Mereka cuma bisa mengantisipasi. Jadi di situ Pak RT bersama Pak Sumitro, mereka ini ngomong ke orang-orang tersebut, ya membicarakan hal ini dengan baik, diajaklah duduk di sebuah tempat. Terus akhirnya Pak Sumitro mewakili warga ini ngomong ke orang-orang ini, Pak, mohon maaf Pak, kami ini kan nggak tahu apa-apa. Jadi kami ini di sini juga nggak tahu Pak Sumardi ngapain aja di luar, kami nggak tahu, apalagi ini urusan pribadi orang. Yang kami takutkan, ini di sini kan juga banyak warga yang nggak tahu apa-apa, ini takut kalau ada keributan semacam ini. Jadi mohon bapak-bapak pulang aja lebih dulu, kami minta alamatnya. Nanti segera kami proses, kami akan bicarakan ini dengan Pak Mardi, dan kami akan segera menyuruh Pak Mardi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, intinya seperti itu. Nggak lama kemudian orang-orang ini pun setuju, akhirnya mereka pun pulang. Nah singkatnya, Pak Mardi ini pun didudukkan oleh ketua RT. Di situ juga ada beberapa warga yang ikut nimbrung, termasuk juga Pak Sumitro ikut nimbrung. Mereka membicarakan hal tersebut. Intinya di situ warga bersama Pak RT bilang ke Pak Mardi, mereka nggak mau ikut campur apa yang dilakukan oleh Pak Mardi. Dan meskipun mereka sudah mendengar kabar tentang perselingkuhan, mereka nggak mau ikut campur ke masalah tersebut. Mereka cuma meminta supaya Pak Mardi ini nggak bikin keributan di situ. Akhirnya Pak Mardi pun meminta maaf, beliau akan segera menyelesaikan masalahnya. Nah bersamaan dengan itu, kabarnya Bu Mardi ini dapat serangan santet entah dari mana. Pikiran orang-orang, mungkin Bu Mardi ini mendapat serangan santet dari selingkuhannya Pak Mardi. Tapi ternyata salah. Belakangan orang-orang ini tahu bahwa Bu Mardi dengan pekerjaannya itu, beliau ini punya pesaing. Yang pesaingnya ini entah nggak terima, entah seperti apa, terus berusaha menyerang Bu Mardi. Nah dari situ, mulai sejak saat itu, rumah yang ditempati Pak Mardi dan keluarga ini terkesan angker. Apalagi di situ mereka itu jarang sekali merawat rumah. Seperti pohon-pohon, semak-semak yang ada di sana ini sudah benar-benar merusak pemandangan. Dan bahkan beberapa tanaman ini juga mengganggu jalan. Seringkali juga Pak Mardi diingatkan dengan masalah tersebut oleh pihak RT dan juga warga setempat yang merasa terganggu. Tapi Pak Mardi ini mungkin dengan segala kesibukannya, beliau nggak sempat ngurusi rumahnya. Dan nggak lama setelah itu, entah masalah ini sudah selesai atau belum, yang warga tahu, anak pertama Pak Mardi yang namanya Niko, itu dia sudah terkenal sekali lah bandelnya. Dia sering mendatangkan teman-teman sekolahnya di rumah tersebut. Dan terutama ketika hari Sabtu malam Minggu, mereka mabuk-mabukan di sana. Dan warga juga sudah tahu bahwa Niko ini itu pecandu obat-obatan terlarang. Niko ini sudah menggunakan narkoba bahkan dari dia sejak SMP. Terus pada satu ketika ada sebuah peristiwa di mana Niko ini dibawa oleh polisi. Terus akhirnya Niko ini dimasukkan dalam penjara tapi nggak lama, hanya beberapa bulan. Ya mungkin karena Pak Mardi ini punya uang yang besar untuk nebus Niko, akhirnya Niko kembali lagi pulang ke rumah. Dan pada saat itu Niko ini masih kecanduan narkoba. Dan entah apa yang dilakukan Niko waktu itu, tiba-tiba sekeluarnya dia ini dari penjara, selang 7 hari kemudian, Niko itu ditemukan tewas di kamarnya. Nah banyak kesimpulan dari warga, banyak yang menyimpulkan sendiri bahwa kemungkinan
Niko ini mengalami depresi karena dia waktu itu benar-benar kecanduan dengan narkobanya dan dia berusaha lepas tapi nggak bisa. Akhirnya dia depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan kanker. Dan semenjak kabar Niko yang di rumah itu, situasi rumah Pak Mardi ini malah semakin kelihatan angker. Bahkan ada beberapa kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh warga. Ceritanya waktu itu yang pertama kali cerita tentang hal mistis ini adalah seorang security yang menjaga di perumahan tersebut. Beliau bernama Pak Kasdun. Pak Kasdun ini cukup akrab dengan Pak Mitro. Waktu itu kebetulan Pak Kasdun ini dapat jaga shift malam. Seperti biasa beliau keliling naik sepeda angin, keliling memutari komplek perumahan tersebut. Dan ketika beliau ini mau kembali ke pos jaga, melewati rumah Pak Sumardi. Nah tiba-tiba di situ Pak Kasdun ini dipanggil. Pak, awalnya Pak Kasdun mengira mungkin ini ada yang iseng manggil dia. Akhirnya dia berhenti, dia noleh. Siapa? Nggak ada jawaban. Akhirnya Pak Kasdun pun mengayuh lagi sepedanya menuju ke pos jaga. Karena rumah Pak Mardi ini posisinya ada di hook. Waktu itu Pak Kasdun ini posisinya masih mau belok. Dan ketika belok, Pak Kasdun dipanggil lagi. Pak, turun Pak. Akhirnya disitulah Pak Kasdun ini kaget karena suaranya itu jelas banget. Suaranya ini kayak ada orang yang manggil dan posisinya dia ini ada di pohon mangga di atas itu. Nah, disitulah Pak Kasdun ini noleh ke atas. Nah, yang dilihat Pak Kasdun ini ada wajah. Yang dilihat Pak Kasdun itu wajah pucet. Itu dia ini kayak melihat ke arah Pak Kasdun. Wajahnya pucet banget pokoknya. Akhirnya dari situ Pak Kasdun pun lari meninggalkan sepedanya itu menuju ke pos jaga. Ketika ada di pos jaga, dia cerita ke temannya bahwa dia ditakuti di rumah Pak Mardi. Nah, bersama temannya, Pak Kasdun kembali lagi ke rumah Pak Mardi. Dia ambillah sepedanya itu. Waktu itu 2 orang, Pak Kasdun dan temannya. Pas sepeda ini sudah diambil, Pak Kasdun itu cepet-cepetan. Nggak lama kemudian dia dipanggil lagi. Pak, noleh oke nih Pak. Kamu noleh ke sini Pak. Nah, Pak Kasdun karena sebelumnya dia sudah ditakuti, Pak Kasdun nggak berani noleh. Tapi temannya ini, dia noleh. Ternyata di belakang persis, ini ada wajah laki-laki yang menurut mereka, ini wajahnya mirip sekali dengan Niko, anak Pak Mardi yang meninggal gantung kiri. Terus akhirnya si orang ini gak bisa lari karena saking kagetnya, dia akhirnya pingsan di situ dan Pak Kasdun ini sudah gak bisa nolong. Pak Kasdun pun kembali ke pos jaga, di situ beliau bingung, ini harus ngapain lagi. Nah pada saat itu juga Pak Kasdun pulang ke rumahnya. Sampai pagi harinya, ketika ada Pak Mitro yang keluar, jadi Pak Mitro ini kebiasaan setelah subuh Pak Mitro ini keluar. Terus ketika Pak Mitro keluar, ngelihat ada salah satu security yang tergeletak di sana, Pak Mitro kaget loh, ini ngapain kok tertidur di sini? Dibangunkanlah dia. Pas dibangunkan Pak Mitro, dia sempat kaget juga. Wah, loh kamu itu kenapa kok takut? Akhirnya dia cerita, Pak semalam ceritanya Kasdun itu didatengin sosok wajah yang mirip Niko. Nah pas aku ini bantuin ambil sepeda lah kok aku yang ditakutin Pak. Lah yang benar kamu jangan nyebar no fitnah. Itu kan anaknya Pak Mardi. Sudah jangan dirasani orang yang sudah meninggal. Ya Pak tapi benar Pak, ini benar Pak. Nah kejadian ini pun berlalu. Pak Mitro ini nggak cerita ke siapa-siapa karena Pak Mitro mengiranya mungkin security ini ngelindur. Mungkin saking ngantuknya mereka akhirnya membuat cerita yang semacam itu. Ternyata 2 hari kemudian ada beberapa warga yang juga ditakutin hal-hal yang semacam ini ketika lewat rumah Pak Mardi. Jadi ceritanya warga ini baru pulang dari luar kota karena tempat ini atau perumahan ini itu harus masuk ke dalam dari portal depan. Beliau itu bawa koper. Jadi pulangnya malam-malam sekali sekitar jam 1 dan beliau sempat nyapa Pak Kasdun dan temannya, security ini. Pak, terus Pak Kasdun nyapa, oh Pak, baru pulang Pak, iya nih, saya antar Pak, nggak usah. Dia pun jalan, beliau ini jalan sambil nyeret koper, krek, menuju ke rumahnya. Ketika beliau ini jalan melewati rumah Pak Mardi, beliau sudah tahu bahwa salah satu anak Pak Mardi yang namanya Niko, ini meninggal gantung di rumahnya. Tapi beliau nggak berpikir sampai sejauh itu, beliau nggak berpikir kalau rumah Pak Mardi ini angker setelah meninggalnya Niko, beliau nggak berpikir apapun. Beliau seret kopernya itu, dan ketika dia ini melewati rumah Pak Mardi, koper itu tiba-tiba berat. Nah, beliau ini mikirnya mungkin kena batu atau apalah. Akhirnya ya otomatis beliau noleh ke belakang, nggak ada apa-apa.
Ditariklah lagi kopernya. Dan untuk yang kedua kalinya, koper ini berat sekali. Dan yang kedua inilah, kayak koper itu kayak ditahan sesuatu. Nah, pas beliau ini noleh ke belakang, itu ada sosok laki-laki. Dia ini jongkok, sambil megang koper tersebut. Matanya melotot, wajahnya pucat. Nah, akhirnya dari situ si bapak ini, karena dia nggak merasa takut sama sekali, dia tetap berpikir positif. Dia mengira ini maling. Akhirnya, loh, sopo kon? Kamu ini siapa? Si laki-laki ini masih megang kopernya. Akhirnya, seperberapa detik kemudian, beliau ini sadar, ini kayaknya bukan manusia. Akhirnya, secara bersamaan, beliau itu spontan. Beliau ludahilah si laki-laki ini. Dan ketika beliau meludah, sosok laki-laki ini hilang. Dan hilangnya itu benar-benar kayak asap. Dari situlah beliau langsung ketakutan, diseretlah kopernya. Dia lari langsung menuju ke rumahnya. Dan akhirnya berita ini nyebar. Karena beliau setelah mengalami kejadian itu, beliau ceritakan hal ini ke Pak RT. Beliau bilang, Pak ini gimana Pak, kampung kok jadi angker kayak gini. Saya pulang itu kok, saya diganggu ada sosok laki-laki. Nah, Pak Sumitro ini didatangkan juga. Akhirnya disitulah Pak Sumitro cerita bahwa sebenarnya security ini sudah mengalami hal ini lebih dulu. Mereka katanya juga diganggu penampakan sosok laki-laki yang pucat. Katanya itu adalah arwahnya Niko. Ya ada beberapa warga ini yang percaya dengan adanya arwah gentayangan. Tapi beberapa dari mereka juga nggak percaya. Mereka taunya orang yang sudah meninggal, ya sudah mereka meninggal, nggak akan jadi arwah gentayangan. Nah, simpang siur berita ini pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa rumah Pak Mardi ini angker. Selain itu, selain pernah ada kejadian anak Pak Mardi bunuh diri di sana, ini katanya rumah Pak Mardi ini sudah dipasangi sesuatu. Ini berdasarkan desas-desus warga. Jadi ceritanya, ketika Pak Sumardi ini menempati rumah tersebut, sebelumnya beberapa tukang itu memang disuruh untuk menanam kepala kerbau di sana. Entah tujuannya untuk apa. Tapi ada warga yang jadi saksi. Dan beliau ini bahkan sampai bersumpah. Ketika Pak RT tanya ke warga ini, Pak, sampean jangan ngawur, Pak. Itu namanya fitnah. Loh enggak, Pak RT, sumpah Pak RT. Saya berani sumpah, Pak RT. Itu Pak Mardi sendiri yang nyuruh orang. Jadi tanah di depan rumahnya itu digali, terus akhirnya kepala kerbau dimasukkan di situ. Biasanya orang kayak Pak Mardi ini, dia itu punya ritual-ritual khusus atau lelaku-lelaku seperti itulah. Nah, karena berita ini simpang siur, belum tentu jelas juga kebenarannya, Pak RT, Pak Mitro, dan beberapa warga ini agak kurang percaya. Jadi mereka mengabaikan hal tersebut. Nah, berjalannya waktu, warga ini dapat kabar yang mengejutkan sekali bahwa anak Pak Mardi yang nomor 2 yang namanya Nita itu ditemukan dia ini terjatuh di kamar mandi dan kondisinya itu janinnya sudah tergeletak di situ. Artinya Nita di sini mengalami keguguran. Nah, yang membuat warga itu gempar, Nita ini kapan hamilnya? Terus dia ini nikah sama siapa? Nah, sepengetahuan warga, Nita ini belum nikah. Memang dia beberapa kali sering diantar oleh laki-laki pulang ke rumahnya. Dan itu selalu gonta-ganti cowoknya. Jadi sore itu ketika warga mendengar bahwa Nita terjatuh di rumah sakit dan janinnya itu keluar. Akhirnya Nita ini dibawa ke rumah sakit dan pada akhirnya janin tersebut ini dimakamkan di rumah Pak Mardi di halaman rumahnya itu. Dan semenjak saat itu juga, banyak warga yang mengalami kejadian-kejadian mistis. Seperti misalnya mereka sering mendengar suara tangisan-tangisan bayi. Nah, Pak Mitro sendiri ini cerita ke para warga. Meskipun beliau itu rumahnya ini berada persis di depan rumah Pak Mardi, tapi Pak Mitro dan keluarga mengaku beliau ini juga nggak pernah sih mengalami kejadian-kejadian semacam itu. Kalau suara tangisan-tangisan bayi memang Pak Mitro sering mendengar. Tapi Pak Mitro meyakini itu rumah tetangga sebelah, karena Pak Jansen, tetangga sebelah Pak Mitro, itu baru punya bayi. Nah, Pak Mitro meyakini itu. Tapi beberapa warga yang lain, mereka itu tahu betul bahwa suara bayi ini, suara tangisan bayi, itu bukan suara anaknya Pak Jansen. Tapi suara ini berasal dari rumah Pak Mardi, yang diyakini oleh warga ini adalah janin yang dikuburkan di sana. Nah, berjalannya waktu, warga mulai tahu, ternyata Nita ini memang belum menikah. Dia itu hamil di luar nikah, dan yang lebih mengejutkan lagi, katanya Nita ini bukan keguguran, tapi sengaja diaborsi di rumahnya. Nah, tentu kabar ini juga nggak bisa dibuktikan secara langsung,
Tapi pada akhirnya Pak Mardi dan keluarga ini dapat image yang buruk. Image Pak Mardi ini adalah keluarga yang berantakan, keluarga yang carut-marut. Pak Mardi tukang selingkuh, sedangkan Bu Mardi ini orang yang mengalami gangguan jiwa katanya. Inilah yang membuat Bu Mardi itu jarang keluar, nggak mau ketemu orang. Ketika ketemu orang, beliau akan masuk rumah lagi. Katanya Bu Mardi seperti itu, beliau mengalami gangguan kejiwaan. Nah, berjalannya waktu di tahun 98, Pak Mardi ini mengalami sakit. Jadi beliau hanya jadi kembang amben di rumahnya. Beliau sempat dirawat di rumah sakit sekitar 1 bulan, tapi kemudian beliau minta dipulangkan dan beliau dirawat di rumah. Nah, beberapa warga itu juga sering mengunjungi Pak Mardi, terutama Pak Sumitro, karena tetangga dekat. Pak Mitro itu sering membawakan apa yang diminta oleh Pak Mardi. Suatu ketika Pak Mitro ini menjenguk Pak Mardi, kondisi badannya itu sudah benar-benar kurus. Pak Mitro tanya ke Pak Mardi, "Ayo Di, butuh apa?" Karena saking akrabnya, Pak Mitro itu sampai manggil Mardi ini dengan panggilan nama. Sebelum-sebelumnya, Pak Mitro ketika memanggil Pak Mardi ini dengan panggilan Pak. Tapi karena sakitnya Pak Mardi ini, yang membuat Pak Mitro setiap hari ini berkunjung ke rumah Pak Mardi. Dan akhirnya mereka jadi akrab, terus Pak Mitro ini manggil Pak Mardi dengan panggilan Mardi, namanya langsung. Nah, sore itu ceritanya Pak Mitro ini tanya ke Mardi, "Ayo, malam ini pengen apa? Tak belikan." Terus tiba-tiba Pak Mardi ini bilang, "Aku itu kok pengen mie tuk-tuk ya. Tapi anak-anak ini loh tak suruh belikan, nggak mau." "Wes tenang aja tak belikan. Mie tuk-tuk gimana, pedes? Lomboknya berapa?" "Nggak usah pedes Pak Mitro." "Ya wes tunggu sini, tak belikan." Nah, malam itu dibelikanlah oleh Pak Mitro. Dan Pak Mitro ini menyerahkan mie tersebut, mie tuk-tuk tersebut itu di hadapan Pak Mardi. Dan Pak Mardi memakan hidangan mie tuk-tuk itu di depan Pak Mitro langsung. Karena ini atas permintaan Pak Mardi sendiri. Ketika Pak Mitro mau pulang, Pak Mardi melarang. "Wis nggak usah pulang Pak Mitro, di sini aja nemenin saya sambil ngobrol." Jadi mereka sambil nonton TV sambil menemani Pak Mardi ini makan mie tuk-tuk. Menurut Pak Mitro ini membeli mie tuk-tuk tersebut di langganan beliau. Jadi Pak Mitro sering banget beli mie tuk-tuk ini. Dan bahkan malam itu ketika Pak Mitro membelikan mie tuk-tuk ini untuk Pak Mardi, Pak Mitro itu nggak ada perasaan apapun. Nah, tiba-tiba pada saat Pak Mardi makan mie tuk-tuk ini, di tengah makannya itu, Pak Mardi ini merasa ada yang aneh. Klatuk-klatuk, itu terdengar banget. Klatuk-klatuk. Nah, Pak Mitro noleh. "Loh kenapa Di? Nggak tahu ini apa ya." Ternyata dalam mulut Pak Mardi ini, itu diambil ada sebuah paku. Pakunya itu sudah berkarat banget. Dan di situ Pak Mitro kaget, "Loh, Di, kok gitu Di?" Awalnya Pak Mardi ini sempat kaget. Terus dia bilang ke Pak Mitro, "Sudahlah, enggak apa-apa, mungkin ini yang jualan mungkin ngelindur, ngantuk mungkin, enggak apa-apa, tak lanjutkan makan aja. Mumpung enak ini, aku lagi enak makan." Dilanjutkan lah, Pak Mardi ini lanjut makan. Tapi pada saat 2 suapan, akhirnya Pak Sumardi ini mengalami perasaan yang aneh lagi. Jadi kunyahannya itu aneh, klatuk-klatuk. Nah, Pak Mardi itu ngambil sesuatu di dalam mulutnya. Ternyata ada paku lagi, dan paku ini sudah berkarat. Pak Mitro yang merasa nggak enak karena beliau yang membelikan, Pak Mitro langsung ambil mie tuk-tuk ini. "Sudah, jangan dimakan Di, jangan dimakan Di." Terus Pak Mitro itu cari apa yang ada di dalam. Ternyata di dalam itu ada sobekan silet dan juga ada beberapa pecahan kaca atau beling. Nah, Pak Mitro itu benar-benar heran. "Lu perasaan waktu aku beli itu juga nggak ada apa-apa, dan ini juga penjual ini juga langgananku. Kenapa kok bisa kayak gini?" Nah, akhirnya Pak Mardi ini cerita ke Pak Mitro. "Sebenarnya aku kalau kayak gini ini sudah sering Pak Mitro. Aku mau beli nasi dimanapun, beli makanan dimanapun, selalu ada yang kayak gini. Kemarin pas aku makan nasi goreng, itu ternyata ada siletnya. Nggak tahu, aku juga heran kok bisa kayak gini." Nah, Pak Mitro ini berpikir keras. Ini Pak Mardi ini sakit apa? Kok bisa sakitnya, dalam sakitnya itu kok bisa dia ini masih diguna-guna yang seperti ini? Nah, akhirnya iseng-iseng lah Pak Mitro itu tanya ke salah satu kenalannya. Bisa dikatakan kenalan Pak Mitro ini orang pinter. Dia akhirnya dipanggil oleh Pak Mitro, disuruh ngecek kondisinya Pak Mardi. Akhirnya si orang pintar ini datang, langsung masuk ke kamarnya Pak Mardi. Begitu pertama kali masuk kamar Pak Mardi, waktu itu diantar oleh Pak Mitro, si orang pintar ini. Begitu masuk kamar Pak Mardi, beliau itu kaget. Loh. Jadi beliau itu benar-benar kaget loh. "Kenapa? Ini loh. Wih, rame banget ya, sik.
tak tutup lagi, tak tutup lagi. Sampai beliau itu nutup pintu kamar Pak Mardi lagi, terus beliau keluar, beliau cerita ke Mak Mitro, Pak, gendeng ini. Gila Pak. Kenapa Pak? Di dalam itu loh, banyak banget. Itu siapa yang ngirim kayak gitu itu? Nah terus gimana ini solusinya? Nggak bisa Pak, ini harus diritualin ini Pak. Ini aku harus bikin ritual dan harus di malam-malam tertentu. Ini gendeng banget ini yang ngirim, ini luar biasa. Harusnya Pak Mardi ini sudah mati dari kemarin-kemarin. Nah Pak Mitro pun nggak tahu apa-apa. Dia akhirnya bilang ke temennya itu, ya wes lah, gimana caranya lah. Yang penting Pak Mardi ini bisa balik lagi seperti sedia kala. Ya wes Pak, tak usahakan ya Pak. Tapi nggak bisa malam ini Pak. Nah akhirnya beberapa waktu kemudian, nggak tahu hari itu hari apa, kata temennya Pak Mitro yang orang pinter ini, itu harinya hari khusus. Dan ini hari yang pas untuk dilaksanakan ritual. Nah waktu itu teman Pak Mitro ini membawa temannya yang lain, dilakukanlah ritual di depan kamar Pak Mardi. Setelah dilakukan ritual, akhirnya beliau berani membuka pintu kamar Pak Mardi. Di situ beliau ini membawa beberapa butir telur ayam. Terus telur ayam ini diletakkan persis di kakinya Pak Mardi. Nah disaksikan oleh Pak Mitro sendiri dan juga Pak RT di sana, telur yang tadinya diletakkan di kaki Pak Mardi, kemudian telur ini mengalami semacam retak. Dan setelah retak, telur ini pun benar-benar pecah. Nah setelah pecah inilah, semua yang ada di sana itu heran. Salah satu butir telur, itu terlihat ada rambut di dalamnya. Dan telur yang lain, itu mengeluarkan semacam benda-benda tajam kecil-kecil. Semacam besi, tapi besinya itu tajam. Mereka yang ngelihat itu gak percaya. Tapi benar-benar ada di depan mereka. Setelah itu teman Pak Mitro ini yang orang pintar itu menjelaskan bahwa Pak Mardi ini sebenarnya digarap oleh orang, diguna-guna oleh orang. Dan itu sudah lama. Tapi karena Pak Mardi ini juga sering mendatangi dukun, dia punya pegangan juga. Jadi disitulah kekuatan ini saling bertarung, energi-energi itu bertarung. Dan yang dilihat oleh salah satu teman Pak Mitro ini ketika beliau pertama kali masuk ke kamar Pak Mardi, itu banyak sekali sosok makhluk halus yang ada di sana. Salah satu dari mereka ini adalah guna-guna yang dikirim oleh dukun yang menyerang Pak Mardi, dan yang lain ini adalah makhluk halus yang menjaga Pak Mardi. Disitulah energi-energi negatif ini bertarung di dalam kamar Pak Mardi. Itulah kenapa teman Pak Mitro yang orang pintar ini nggak berani masuk kamar malam itu. Dan setelah ritual ini selesai dilakukan, teman Pak Mitro ini pun pamit. Dia cuma bilang ke Pak Mitro, Pak, ini kemampuan saya ini cuma sampai gini tok Pak. Ya, kalau memang sembuh ya wis lah, berarti Pak Mardi beruntung. Tapi kalau memang nggak bisa disembuhkan, ya wis lah Pak, pasrah aja, mungkin takdirnya sudah seperti itu. Pak Mitro ini diam, nggak menanggapi hal tersebut. Akhirnya sepulangnya teman Pak Mitro ini, Pak Mitro cerita ke istrinya, Bu, tadi itu kata temanku kayak gini. Ya wis lah Pak, wong namanya kita juga nggak tahu Pak Mardi itu ngapain aja di belakang. Ternyata Pak Mardi itu seperti itu. Beliau ini juga sering main dukun. Nah beberapa hari kemudian, Pak Mardi ini menunjukkan kesehatannya. Jadi Pak Mardi ini sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa menyapa warga. Itu terjadi sekitar 3 harian. Tapi setelah 3 hari itu, Pak Mardi drop lagi dan belum sempat dibawa ke rumah sakit, Pak Mardi dinyatakan meninggal dunia. Dan pada saat Pak Mardi meninggal inilah, suasana itu benar-benar mencekam. Pak Mardi ini meninggal di sore hari dan harus dimakamkan malam itu juga. Karena menurut keterangan dari istri Pak Mardi, nggak ada keluarga yang ditunggu. Dan ketika para warga ini bilang ke istrinya Pak Mardi, gimana kalau dimakamkan malam ini, istri Pak Mardi ini setuju. Akhirnya malam itu setelah jenazah Pak Mardi dimandikan dan disolatkan, sekitar jam 9 malam, Pak Mardi diantar warga menuju ke pemakaman. Pada saat di pemakaman inilah terjadi sesuatu yang di luar nalar. Ketika jenazah Pak Mardi ini dimasukkan ke liang lahat, itu warga melihat ada satu ular, ada seekor ular, ini di liang lahat Pak Mardi. Akhirnya jenazah Pak Mardi nggak jadi dimasukkan, diangkat lebih dulu, ular ini dikeluarkan. Dan karena warga itu nggak berani memegang ular, jadi mereka itu rame-rame ngambil tongkat, ngambil apapun lah yang bisa untuk mengusir ular tersebut. Hal itu terjadi sekitar 10 menit sampai ular ini benar-benar keluar dari liang lahat, barulah jenazah Pak Mardi ini dimasukkan ke liang lahat. Dan ketika jenazah Pak Mardi dimasukkan ke liang lahat, tanah ini sudah mau dimasukkan, itu mereka ngelihat lagi ada ular di dalam liang lahat tersebut. Dan kondisi ular ini kayak membelit ke tubuhnya Pak Mardi.
Karena warga sudah nggak berani lagi, dan ada saran dari mudin setempat, sudah ditutup aja tanahnya. Segera diuruk, segera diuruk. Akhirnya tanah ini pun diuruk. Ular tersebut ini belum berhasil dikeluarkan dari liang lahat tersebut, dan langsung diuruk. Saat itu juga, malam harinya terjadi sesuatu yang menggemparkan. Tiba-tiba sekitar jam 12 malam, ketika warga ini baru masuk ke rumah mereka masing-masing, semua warga, terutama di perumahan tersebut, itu mendengar suara teriakan yang kencang sekali. Mereka dengar kalau itu suaranya Pak Mardi. Jadi suaranya itu kayak wah, wah. Nah, awalnya mereka itu mengira ada warga yang mungkin kesetrum atau apa. Mereka keluar semua. Ternyata suara ini berasal dari rumah Pak Mardi. Nah, warga langsung menggedor-gedor rumah Pak Mardi. Bu, bukain pintu, Bu. Nah, istri Pak Mardi ini karena beliau itu notabene orang yang agak mengalami gangguan kejiwaan. Ketika istri Pak Mardi ini keluar, buka pintu. Jadi istri Pak Mardi ini bawa sapu dan semua warga itu dipukul dengan sapu tersebut. Kayak beliau itu merasa terganggu. Padahal warga ini mau memastikan itu tadi suara siapa. Tapi karena warga ini sudah tahu bahwa istri Pak Mardi ini mengalami gangguan kejiwaan, jadi mereka itu memahami hal tersebut. Mereka maklum. Dan satu persatu warga pun mulai masuk ke rumah mereka masing-masing, meninggalkan rumah Pak Mardi. Beberapa hari setelah itu, kondisi di rumah Pak Mardi ini memprihatinkan sekali. Pohon-pohon itu tumbuh dengan tinggi, semak-semak itu sampai keluar ke jalan, dan kayak rumah yang nggak kerawat. Padahal di sana itu masih tinggal istri Pak Mardi dan bersama 2 orang anaknya, yaitu Nita dan Aris. Nah, tapi dari situ kondisi Nita ini, semenjak Nita itu mengalami keguguran atau warga meyakini Nita ini aborsi, Nita itu lebih sering berada di rumah. Dan ada warga yang sempat ngeliat Nita untuk terakhir kali, ketika itu Nita ini keluar beli belanjaan. Nah, ada warga, beliau itu punya toko, dan kebetulan beliau ini sempat ngeliat Nita. Nita yang sudah lama sekali nggak keluar, ketika waktu itu dia keluar untuk beli bahan-bahan seperti bahan makanan dan juga beli pembalut, si pemilik toko ini ngelihat wajah Nita itu kelihatan tua sekali. Nita itu kayak orang yang sudah usianya 40 tahunan lebih. Nah, pemilik toko inilah yang menyebarkan berita tersebut. Mereka menyampaikan ini ke tetangga-tetangga, bahwa Nita itu wajahnya terlihat lebih tua, sudah ada keriput. Nah, berjalannya waktu, warga itu kemudian memutuskan untuk membereskan rumah Pak Mardi. Semak-semak yang terlanjur mengganggu jalan ini dipotong oleh warga dengan sukarela. Pohon-pohon yang rantingnya itu melintas ke jalan ini juga dipotong dengan sukarela. Nah, sore harinya ada warga yang menyampaikan kalau di rumah Pak Mardi ketika dia ini mengetuk pintu itu nggak ada yang keluar sama sekali. Nah, warga ini kebetulan mau mengirim bahan makanan karena setiap hari Minggu beliau itu selalu mengirim makanan ke rumah Bu Mardi. Tapi nggak ada jawaban dari dalam. Nah, beliau menyampaikan ke rumah Pak Mitro karena rumah yang berada di seberang rumah Pak Mardi adalah rumah Pak Mitro. Pak Mitro bilang coba diketuk lagi atau belnya ditekan. Sudah Pak, tapi dari tadi nggak ada yang keluar. Nah, Pak Mitro pun akhirnya menuju ke sana. Beliau ketuk-ketuk lagi. Bu, ini ada yang ngirim bahan makanan, Bu. Nah, Pak Mitro ini ngetuk pintu rumah tersebut itu sampai maghrib. Artinya sekitar setengah jam lah Pak Mitro dan orang ini ngetuk pintu rumah Bu Mardi. Tapi nggak ada yang keluar. Terus akhirnya Pak Mitro bilang ke orang tersebut, ya sudah sini bahan makanannya saya bawa aja. Nanti kalau ada yang keluar, biar saya nganter. Oh iya Pak, makasih ya Pak Mitro. Iya ya sudah, sampean pulang. Akhirnya barang bawaan ini dibawa oleh Pak Mitro di rumahnya. Setelah maghrib, Pak Mitro itu sempat angu-angu, sempat ngelihat ke rumah Pak Mardi. Siapa tahu ada orang yang keluar. Tapi rumah Pak Mardi ini itu kondisinya gelap banget. Nah, dari situ Pak Mitro ini merasa ada yang ganjil. Ini rumah ini kok nggak dinyalakan. Malah kelihatan singup, malah kelihatan angker sekali. Biasanya sekitar jam 5 sore, lampu rumah Pak Mardi ini sudah nyala. Tapi waktu itu sampai jam 7 malam, ini kok lampunya itu nggak ada yang dinyalakan satupun. Pak Mitro kembali ke rumah Pak Mardi, dia ketuklah pintu pagarnya. Dak, 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 dak. Permisi, Bu Mardi, permisi. Tapi nggak ada jawaban. Akhirnya Pak Mitro pun berkunjung ke rumah Pak RT. Dia panggillah Pak RT, dia ceritakan, Pak, ayo Pak bantu saya Pak masuk ke rumah Bu Mardi Pak. Saya kok perasaan saya nggak enak. Kenapa Pak Mitro? Dari tadi itu saya ketuk-ketuk nggak ada yang keluar. Ini tadi ada ibu-ibu yang ngirim barang biasanya setiap hari Minggu. Itu juga nggak dibukain pintu dari sore. Nah, ini perasaan saya nggak enak Pak, karena biasanya lampu ini sudah nyala, kok belum nyala sampai jam segini. Ya sudah Pak Mitro, kalau memang ceritanya seperti itu ya kita
bawa warga yang lain Pak Mitro, jangan kita berdua. Ya sudah Pak, ayo Pak. Nah akhirnya mereka minta tolong warga yang lain, ada sekitar 7 orang bapak-bapak langsung menuju ke rumah Pak Mardi ini. Nah yang pertama kali mereka lakukan, karena pagernya ini dikunci, akhirnya ada 2 orang yang loncat pagar masuk ke dalam. Di dalam itu masih ada halaman, terus mereka mengetuk pintu rumah Pak Mardi. Bu Mardi, Bu Mardi, ini warga Bu, tolong dibukain pintu. Tapi nggak ada jawaban. Akhirnya setelah 2 orang yang masuk ini dan belum ada jawaban, semua orang akhirnya naik. Mereka melintasi pagar dan langsung mengetuk pintu rumah. Karena pintu rumah ini dalam keadaan terkunci juga, dan di kamar depan ini kebetulan adalah kamarnya Nita. Ketika salah satu warga menyenterkan senternya ke arah kamar Nita tersebut, warga itu langsung jerit. Karena di situ warga ngelihat posisi Nita ini sudah terbaring di lantai dan dari mulutnya itu keluar busa. Akhirnya beliau ini langsung ngomong, Pak, dobrak aja Pak. Itu saya ngelihat Nita Pak, mulutnya berbusa Pak. Loh, mana? Ketika dilihat sekali lagi, mereka memastikan ternyata benar Nita ini posisinya tergeletak dan mulutnya itu sudah mengeluarkan busa. Akhirnya langsunglah warga ini mendobrak pintu tersebut. Ketika pintu ini didobrak, di ruang tamu mereka ngelihat Bu Mardi itu tergeletak di situ dan mulutnya dalam keadaan yang sudah berbusa. Akhirnya di situ warga semakin bingung. Semua lampu di rumah Bu Mardi ini dinyalakan. Saat mereka belum mengevakuasi Bu Mardi, mereka mau masuk ke kamar Nita. Mereka ngelihat di situ tergeletak si Aris. Jadi Aris ini tergeletak di bawah meja makan dan kondisinya juga sama. Aris ini juga berbusa mulutnya. Nah keesokan harinya, warga ini mendapat info dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini memastikan bahwa 3 orang ini mati dalam keadaan keracunan. Jadi mereka itu bisa dipastikan dengan cara menenggak racun. Setelah adanya peristiwa tersebut, setiap malam warga itu nggak ada yang berani keluar rumah. Karena mereka takut rumah Pak Mardi ini begitu banyak peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di sana. Dan sampai 10 tahun kemudian, tiba-tiba rumah Pak Mardi ini dirobohkan. Katanya ada pihak dari pewaris keluarga yang mau menguasai rumah tersebut. Ya di sini Pak Mitro sudah nggak tahu lagi tentang hal tersebut. Singkatnya rumah Pak Mardi ini pun dirobohkan dan dibangun dengan bangunan yang baru. Sampai hari ini, tanah bekas rumah Pak Mardi itu masih ada di sana dan Pak Mitro ini masih tinggal di situ. Nah, menurut pengakuan dari orang yang tinggal di rumah bekas rumah Pak Mardi ini, mereka juga nggak pernah mengalami kejadian mistis apapun. Ya, hanya sesekali mereka mendengar ada suara-suara berisik, ada suara teriakan orang, tapi itu nggak terjadi setiap hari. Dan sampai cerita ini diturunkan, Pak Mitro dan keluarga masih tinggal di rumah tersebut, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.